Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam ketaatannya, yang mana Allah masih menakdirkan kita sekalian untuk berkumpul di majelis yang mubarak ini insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Melanjutkan taklim kita pada pertemuan yang lalu, kita masih membahas bab syurutul qudwati, syarat-syarat menjadi qudwah atau orang yang mengikuti atau makmum, orang yang mengikuti imam. Di antara syurutul qudwah yang 11 itu yang kita bahas kemarin, yaitu imamnya tidak jadi makmum. Artinya kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang masih menjadi makmum dari imam yang lain. Seperti contohnya kemarin bahwa kita datang di satu masjid dalam keadaan masbuk, ini masih sholat berlangsung, sholat isya umpama sudah 3 rakaat, kemudian kita masuk untuk rakaat keempat. Kita tidak boleh bermakmum kepada makmum yang ada di belakang yang masih menjadi makmum dari imam yang di depan. Itu tidak boleh. Jadi imamnya tidak jadi makmum, itu maksudnya itu. Dan tidak boleh bermakmum kepada orang yang masih bermakmum kepada imam yang lain. Kita lanjutkan syarat makmum yang berikutnya, yaitu wa alla yakuna makmuman wala ummiyan. Syarat menjadi makmum yang keempat, yaitu imamnya tidak ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaguskan atau benar terutama bacaan Fatihahnya sehingga merubah makna. Kita tahu ini bahwa imam tersebut orang yang ummi. Kita tidak boleh menjadi makmum dari imam yang ummi.
Yang ummi yang bagaimana? Yang bacaan Fatihahnya tidak benar. Yang mana kalau dia baca mengakibatkan berubah makna. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ghair bukan, dibaca khairil maghdub. Khair baik, berubah makna. Itu batal syarat kita menjadi makmum. Jadi kayak gitu kita putusin aja di misalnya gitu. Kalau kita putusin, kalau kita dalam keadaan sholat, tapi sebelum sholat kita tahu orang itu yang ummi tadi mau menjadi imam, kita tidak boleh bermakmum pada orang itu. Misalkan saya masuk nih, misalkan di taruh satu ya tadi kita sholat, tiba-tiba udah masuk perwak kedua kan masih ada. Iya. Nah dengar kayak gitu, saya wajib putusin kayak gitu sebenarnya. Kalau tahu wajib putusin. Kalau nggak tahu, kalau dia tahu dari awal, dia sudah paham orang ini yang dimaksud di sini orang yang imam yang ummi, makmum yang mengetahui imamnya ummi itu adalah ketika mau masuk sholat dia tahu orang ini ummi yang jadi imam. Nah itu tidak bisa kita jadi makmum dia, karena kita mengetahui bahwa imam itu ummi dalam arti tidak benar bacaan Fatihah. Jadi kalau kita sudah masuk, begitu kita mulai Fatihahnya nggak beres, kita batalnya terus. Infiraq boleh niat pisah, tidak berimaman dengan orang itu, karena Fatihahnya rusak. Kalau kita paksain sampai selesai boleh, tapi tetap batal. Gitu. Karena kita mengetahui bahwa imam tersebut Fatihahnya rusak. Jadi begitu kalau kita baca Fatihah itu tahu, kita batalin, kita niat dari ulang. Iya, otomatis. Atau niat infiraq, berpisah dengan imam tersebut. Tapi jatuhnya munfarid, sholat sendiri. Tapi lagi. Enggak, lanjut. Masih niat dalam hati aja. Ya. Tapi tetap meneruskan yang lama atau tutup? Kalau munfarid, kalau infiraq diniatkan nawaitu infiraq, saya putus dari imam itu, lanjut gitu ya. Kalau dibatalkan ya harus ulang dari awal. Tapi kalau kita sudah tahu, kita masbuk, kita lihat, oh ini imam ummi, tidak boleh kita jadi makmum bagi imam yang ummi. Karena kita mengetahui, lain kalau kita tidak tahu gitu. Masalahnya harus dibedakan. Kita sudah masuk sholat atau kita mengetahuinya itu sebelum masuk sholat sudah diketahui. Nah, kalau dalam pembahasan ini, imam tidak ummi atau orang yang tidak bisa membaguskan bacaan Fatihahnya sehingga merubah makna, yang dimaksud di sini adalah makmumnya sudah tahu dari awal. Bahwa orang ini, imam tersebut ummi, bacaan Fatihahnya rusak. Tidak boleh kita menjadi makmum dengan imam itu. Nanti kalau kita makni yang jadi imam, yang jadi ada yang tahu, tapi sebagian mungkin nggak tahu ya. Itu sudah berdiri di tempat imam. Terus ini sebagian yang tidak tahu dia sudah siap sebagai makmum ya. Yang tahu dia mengundurkan diri itu kemana? Kan ada dua kelompok. Iya. Kelompok yang satu kelompok ingin tahu bahwa dia memang baca di imam. Iya. Kelompok kedua mungkin yang nggak tahu sehingga dia mengikuti dia seperti itu. Ya itu kan pergi memang karena dia mengetahui. Sebab kalau dia paksain untuk sholat nggak sah sholatnya karena dia sudah mengetahui. Imamnya dibembeng gitu. Makanya Pak, kepengurusan masjid atau musola itu penting. Tarik dibembeng. Orang yang menjadi pemimpin takmir harus mengerti hukum dan menyeleksi siapa-siapa yang bisa menjadi imam. Saya sudah ngomong jauh-jauh hari dari berapa tahun yang lalu. Harus
pilih pembentukan takmir, harus dibentuk imam sholat rawatib, dicatat di situ, ditempel. Yang nyeleksi, yang nyeleksi jangan pengurus, ustad, kalau Habib iya. gitu, Habib nyeleksi, Boleh. Bapak ustad. Suruh datang orangnya yang menjadi. Yang nyeleksi yang nggak Saya bisa bantu sama nanti aja. untuk menyeleksi bacaannya yang bagus, yang mana Habib, ditahsin yang mau menjadi imam, dites dulu. Gimana kalau dengan adab? Misalkan kita tahu ada imam unik, kita masuk ke masjid, nah kita sholat sendiri tapi gerakan ikut yang berjamaah, itu ada Tidak boleh. Di dalam Islam itu tidak ada istilahnya pura-pura gitu, itu takiyah namanya pura-pura. Tidak mengajarkan. Islam itu mengajarkan apa-apa itu yang tegas, yang transparan. Salah ya salah. Kenapa disuruh tidak boleh berimam dengan orang yang ummi? Supaya orang yang ummi tadi itu tahu diri. Dia belajar. Berarti kita Iya. sholat sendiri, jangan Berarti yang tadi pura-pura ngikuti untuk adab katanya itu bukan adab, mengada-ngada. Sebab dia ini justru menyesatkan orang. Karena apa? Tidak memberi pelajaran yang benar pada Memberi orang. peluang. Iya, berarti membiarkan barang yang salah. Jangan ngasih yang salah. Sedangkan orang sudah tahu kalau orang itu salah, orang itu fasik, kita duduknya kita tanpa memberi pengetahuan bagi orang tersebut bahwa Anda ini salah, jangan begini, lebih baik begini. Kita wajib menasihati. Kalau kita mendiamkan orang fasik dan kita duduk dengan orang fasik tersebut, hukumnya kita apa? Maksiat badan. Karena kita membiarkan kefasikan Karena di hadapan ada juga orang diberi masukan, jadi timbulnya jadi timbul marah. Nah sekarang kita menghadapi orang seperti itu nih kadang-kadang Israel. Nah, Memang kita begini. memberitahunya kan memang harus tahu sikor. Ya, memberitahunya harus tahu keadaan dan caranya pun dengan cara yang bagus. Begitu. Seperti apa yang dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika ada seorang Arab Badui datang sholat bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang lainnya. Ketika itu sahabat Nabi yang di belakang ada yang tahu bahwa ini orang Arab Badui ini ngobrol waktu sholat. Itu sudah jengkel sahabat Rasulullah. Ini orang nggak tahu diri, sholat ngobrol sendiri sama temannya. Akhirnya ditegur, dimarah-marahi sama sahabat. Kata Rasulullah, jangan dirangkul sama Rasulullah, diajak ke tempat yang jauh dari bulan. Ya bulan yang bulan, Anda gak salah ngobrol, benar. Memang sholat ini percakapan, tapi percakapan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya, yang maha mulia, yang maha tinggi. Tidak sepantasnya percakapan kita, percakapan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dicampuri dengan omongan-omongan sesama manusia. Baik ya Rasulullah, menerima. Si Arab Badui ini balik ke sahabat Nabi. Sedikit pun Rasulullah tidak mencaciku dan tidak memakiku seperti ini. Cara menegurnya dengan adab. Tidak dimarahin, ini apa? Sebetulnya Bapak cuman bacaan Fatihahnya ada yang pas. Sedangkan Fatihah itu satu huruf saja salah, maka mengakibatkan rusak sholat. Kalau rusak sholatnya, Bapak menanggung semua dosa makmum yang Anda imami. Kan kasihan, bukan menanggung dosa sholatnya sendiri, menanggung dosa orang banyak.
Karena saya kasihan sama Bapak, saya cinta sama Bapak, makanya Bapak saya kasih. Nah, bukan saya menggurui, tapi saya memberi informasi yang benar. Terus. Karena saya saking cintanya, saya saking hormatnya kepada Bapak. Bapak saya anggap seperti orang tua saya, seperti saudara saya. Begitu yang harus. Maka saya beritahu ini. Karena Anda saudara Muslim, nggak marah itu biar begitu ya. Insya Allah kalau orang yang ngerti nggak akan marah. Oh diperbaiki yang salah kok marah. Masa mau salah terus? Harusnya berterima kasih. Mau orang bersalah, Ada, itu orang yang nggak tahu diri. jadi Ada begitu juga. Ada. Pelan-pelan gitu, jangan agak pelan-pelan semua. Ada satu orang mengeluh ke saya, ya Ustaz, saya pernah menegur seperti yang Ustaz anjurkan ke saya di satu perkantoran yang saya sebut di bilangan Tamrin itu ketika sholat zuhur berjamaah waktu berwudu karena dia pakai lengan panjang, dia melihat orang tersebut yang pakai lengan panjang tersebut jilbab sekian, padahal sampai siku lewat ini. Ketika berwudu, selesai berwudu, ditegur, maaf Pak, saya lihat tadi Bapak wudunya nggak sampai ke situ, sedangkan syarat wudu salah satunya kalau membasuh tangan sampai ke situ. Dijawab ya seperti itu tadi, jawabannya nggak menerima. Tuhan saja nggak protes, saya berwudu seperti ini, apalagi kok ada protes. Itu jawabannya masih enak. Dan apakah Anda tahu Tuhan nggak protes terhadap itu, sedangkan Tuhan sudah menurunkan syariatnya. Di dalam Al-Quran ada kita membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku disebutkan itu. Itu namanya orang jahil lokal. Orang jahil, orang bodoh, tapi nggak mau belajar. Dikasih tahu malah membantah, ya itu. Itu masih enak di sini udah pengalaman lebih pahit lagi nih. Begitu jamaah udah dalam sekolah pribadi, ada ngobrol tidak pintu. Malah dia teriak-teriak. Ente juga masih salah nih, ente betul sebenarnya salah orang. Semuanya orang yang pernah dia lihat dia salah disebutkan lagi. Kesalahan terbunuh sholat di masjid. Itu orang jahil begitu, itu nggak perlu ditanggapi, ya sudah. Kalau dia membantah, jangan kamu lanjutkan. Gitu. Karena ya sudah, terserah Bapak mau menerima atau enggak, yang penting sudah saya sampaikan. Kalau nengok jamaah udah bubar nggak boleh, dia balik lagi niat kan? Dia nggak menerima. Nggak menerima ya, teriak-teriak gitu. Kan yang malu kan dia sebenarnya kan dia. Salah tapi nggak menerima. Yang penting kita sudah pikirin dia sendiri sama, iya, nggak dengar yang lain. Itu tempat yang bilangin aja ke makan. dengan adab, menegurnya pun dengan hak. Memang nggak semua orang bisa menerima. Iya. Itu anak manusia begitu. Bagaimana dengan orang yang udah ke masjid tapi tahu imamnya itu dia balik lagi, itu gimana? Sedangkan dalam aturan ini kan kita tidak boleh ikut kalau tahu imamnya umi. Nah, ini salah satu makmum dia datang ke musola melihat imamnya itu terus dia pulang lagi. Gimana dengan itu? Kejadian nyata. Kalau imamnya umi jangan dilaksanakan bermakmum dengan itu. Sebab syaratnya nggak cukup, sudah. Ya kita nggak Tidak tahu. memenuhi syarat menjadi makmumnya dia karena dianya umi. Gitu. Cari tempat yang lain yang imamnya tidak umi. Alhamdulillah di sini masjid berderet. Banyak masjidnya. Masa saya yakin satu kampung ini semua umi, semua kan nggak mungkin begitu. Nyari Pasti abdi ada ya. yang nah, Nyari abdi. terutama bacaan
Ini yang umi ibu bedanya gimana? Oh lain. Umi ibu itu tidak pakai tasdid. Kalau umi tidak bisa membaca dan menulis. Karena kalau ada umi ada abi lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Ummi di sini beda. Ada tasdidnya sama yang tidak ada Jahil. Dobelnya M-nya itu. Kalau kamu bahasa Indonesia kan M-nya 1 sama M-nya 2. Ummi sama umi. Ada ya-nya. Jadi di sini lah artinya tidak bisa membaca dan menulis. Artinya orang yang tidak bisa membaguskan bacaan Fatihahnya. Kita lanjutkan yang termasuk syarat makmum yang kelima, yaitu wa alla yataqaddama alaihi bil mauqif. Ini sudah jelas kalau ini. Makmum tidak berada yataqaddam, mendahului atau di depannya. Tidak bisa. Masa sekarang kita naik angkot, supir itu selalu di depan. Masa kita bisa ada di depannya supir, mau naik di kap? Tidak mungkin. Jadi tidak boleh makmum itu ada di depannya di mana. Kalau selalu di belakang, berjejer begini aja tidak boleh. Minimal batasnya berapa? Satu apa? Telapak kaki. Itu kalau imamnya berdua saja. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Jaraknya agak dekat memang. Lain kalau sudah bertiga, itu mundur. Tidak boleh. Berbarengan aja, sederet, sejajar begitu, makmum itu tidak boleh. Apalagi mendahului atau di depannya. Kemudian syarat yang berikutnya